Cibiran ada pastinya. Jadi apa, ijazahmu nggak kepake, kamu kok malah jadi bakul lareng, babi bakul pupuk gitu kan, peronjongan gini-gini. Aku nggak peduli, aku yang penting masyarakatku damai. Yang penting kan intinya aku ingin gimana sih caranya memberdayakan masyarakat supaya UMKM berjalan dengan lancar gitu. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Nama saya Asto Verwi Perdana, saya punya usaha arang briket dan asap cair. Usaha saya beralamat di Bujang Sawit, Solo, RT 1 RW 6. Saya itu dulu kerja di bank, kemudian saya resign, terus meneruskan passion ke hobi. Saya di bank itu maksudnya bukan passion ya, karena kan memang saya kurang nyaman aja. Dalam arti ya istilahnya muterin uang, terus saya kurang nyamannya di situ. Karena ya bukan passion aja sih menurut saya. Untuk briket ini sebenarnya ilmunya orang-orang kita udah banyak yang tahu, udah banyak sebenarnya. Jadi memang batok kelapa ini pengolahan itu udah dari zaman dulu. Untuk jadi sebuah produk ya itu udah dari istilahnya zaman nenek moyang. Coba kita lihat ke relief-relief yang kayak di Borobudur, Candi Prambanan dan sebagainya. Reliefnya itu pasti ada pohon kelapanya, dan di bawah pohon kelapa itu pasti ada banyak kegiatan. Nah, kemudian permasalahannya yang timbul di sini itu banyak kalangan muda sekarang yang tidak mau bertani. Itu permasalahannya di situ. Nah, mulai dari situ saya muncul keinginan untuk gimana sih caranya bertani, terus gimana caranya mengolah, terus dan akhirnya siapa tahu saya bisa ngajak yang pemuda-pemuda sekarang untuk masuk lagi ke pertanian. Ini saya belajar ya dari otodidak sendiri, coba-coba gimana sih caranya buat briket. Terus waktu saya project di luar itu juga lihat kok di sini arangnya bagus, nah itu saya pelajari. Awal sih 2015 ya, itu buat arang tok. Arang dari produk turunan arang itu ternyata banyak banget. Dari kelapa itu semua kepake, dari limbahnya pun kepake, dari arang, dari limbah arangnya sendiri yang residu, terus dari abunya dia kepake semua, dari asapnya juga bisa jadiin asap cair gitu. Kemudian saya udah istilahnya kan udah kerja nih, kemudian modalnya saya buatin lagi, kemudian akhirnya saya ke passion saya, dapat project luar negeri, dan dari situ mulai timbul ini ingin menjual keluar. Apa yang laku ternyata briket. Waktu ini sebenarnya tergantung orangnya. Kalau orangnya intens, orangnya prosesnya dia tekun, bisa cepat. Tapi kalau istilahnya cuma buat sampingan dan sebagainya ya lama. Soalnya kan kita banyak eksperimen. Cibiran ada pastinya. Jadi apa, ijazahmu nggak kepake, kamu kok malah jadi bakul lareng, babi bakul pupuk gitu kan, peronjongan gini-gini. Aku nggak peduli, aku yang penting masyarakatku damai. Yang penting kan intinya aku ingin gimana sih caranya memberdayakan masyarakat supaya UMKM berjalan dengan lancar gitu. Karena saya tertarik memang ke pertanian, jadi banyak limbah gitu loh. Apa sih yang bisa diolah ini, ternyata yang paling bagus itu memang diarangkan. Dari arang kemudian asap pun bisa dijual semua, laku semua itu. Prospeknya ya ini bisnis bioenergi ya sebenarnya. Jadi orang butuh istilahnya kebutuhan sekunder untuk ke semua industri, mulai dari pangan, dari industri kebutuhan pokok manusia, mereka butuh. Ya tantangannya kalau sepi orderan, tantangannya cuma di situ. Sama kalau untuk briket ini kita memperkenalkan ke masyarakat lokal ini agak susah. Jadi perlu istilahnya pemahaman dulu, kita
harus menjelaskan briket itu seperti ini, keunggulannya ini, terus dia lebih ramah lingkungan dan abunya nggak terbang. Jadi capeknya di situ. Aku masuk ke Facebook aja, ke forum-forum hobi seperti contohnya kalau di US itu kan yang lagi hitsnya kan Texas barbecue. Di situ saya mulai masuk, tapi saya nggak jualan. Soalnya kalau saya jualan malah nggak laku. Saya berpura-pura di situ sebagai beginner, istilahnya saya nggak tahu nih barbecue gimana, saya pura-pura masak dan sebagainya, saya tunjukin fotonya nih kok hasilnya kayak gini. Nah, kemudian dari kegagalan saya memasak barbecue itu banyak istilahnya orang ngasih saran dan sebagainya. Akhirnya saya jadi temen, kemudian saya mulai itu nih istilahnya mempengaruhi mereka untuk biar tahu kalau saya ini produsen briket gitu, saya bisa produksi areng. Nah dari situ, dari sekian banyak itu banyak yang tertarik. Setelah itu dia datang ke sini, gimana sih Pak Bu kayak gini? Oh iya gitu kan, pokoknya kita istilahnya share lah semuanya. Terus dia ada modal segini nih, ini laku di sana. Oke siap gitu aja kan. Mulai dari situ dia ngimpor dari saya. Dari situ saya ngurus semuanya, ternyata juga melelahkan. Terus kemudian banyak istilahnya halangan itu banyak. Jadi nggak segampang orang-orang sekarang ngomong ekspor itu gampang, itu nggak gampang, itu sulit. Dan dibutuhkan kecerdasan, bukan kecerdasan intelijen aja ya, emosional juga. Gimana kita berbaur dengan masyarakat pelabuhan, gimana kita berbaur dengan custom immigration, gimana kita harus mengetahui istilahnya pemahaman bahasa internasional yang baik. Ini kalau sini kan fokusnya di barbecue, jadi saya ekspor ke Eropa, Timur Tengah, di negara itu yang paling istilahnya mereka peminatnya paling banyak. Eropa itu ya semua, hampir semua. Tergantung ininya sih sebenarnya pebisnisnya itu yang punya uang itu. Kan kalau ekspor ini sebenarnya bisnis to bisnis. Saya pebisnis, misal saya orang Amerika, saya ingin cari produsen, seperti itu langsung. Jadi untuk pengurusan gimana, kita bicarakan baik-baik. Istilahnya bagaimana barang ini sampai sana, udah gitu aja. Dan itu nggak gampang, itu triknya banyak banget. Kalau rugi nggak, semua untung, tapi ketipu ya. Itu kejadian pas ada orderan untuk ke Tangerang, dan ketika project itu saya ada di New Zealand. Terus tahu-tahu orang pabrik telepon, Mas barangnya udah dikirim. Kan saya kaget, orang belum bayar kok, masuk ini. Nah, langsung dicari. Saya pulang, kemudian langsung ke Tangerang itu nyari kantornya bersih. Udah bersih, langsung saya ke warehouse-nya, ke gudang. Kontainernya enggak ada, udah bersih semua. Dan saya heran, kok bisa ya? Sekitar 150 juta. Itu saya ketipu, tapi saya nggak apa-apa. Keunikan produk ya briket barbecue gitu. Menurut keunikannya tuh tahan lama dan sebagainya lah, ya seperti briket pada umumnya. Tidak ada yang suatu yang spesial banget. Briket itu intinya buat pembakaran, yang dibutuhkan apa? Panasnya segini nih. Terus butuhnya durasinya segini. Jadi keunggulan itu sebenarnya kita nggak ngerjain, kita nggak punya produk pasti keunggulan, tapi kita mengerjakan apa yang diinginkan oleh pembeli, seperti itu. Jadi mereka pengen gini, kita buatin. Di sini produknya ya dari areng batok, terus kemudian residu, kemudian abu, kemudian asap cair, terus asam humat, dan biochar, briket. Sulit bahan baku tuh kebetulan di sini belum pernah, karena banyak banget, nyarinya gampang itu. Untuk batok kelapa. Terus kalau nggak ada batok kita pakai sabut kelapa. Yang penting semua dari kelapa. Batoknya itu kalau yang di daerah Sulawesi itu lebih tebal dan lebih gede gitu. Kalau di Kalimantan dia agak kecil tapi tebal. Terus di Sumatera dia tuh gede tebal, warnanya juga bagus hitam. Kalau di Jawa sendiri ini warnanya agak semua abu-abu gitu, kalau dibakar dia oranye. Tapi kalau batok 3 tempat itu warnanya bisa pink.
abunya juga lebih bersih. Dari awal itu areng bathok dihaluskan, sampai halus. Kita istilahnya grinder gitu ya, halus. Kemudian kita ayak nih. Nah ayakannya nih kita mixing dengan tepung sama air. Kita mixing, setelah selesai mixingnya, baru kita uleni, istilahnya di blending. Bahasa Inggrisnya kerennya blending. Itu biar ulen. Blending 1 kali 2 kali. Setelah di blending baru kita masukkan ke extruder, dicetak. Setelah dicetak, dipotong, kita jemur. Untuk yang lokal itu kita jemur, tapi untuk yang ekspor kita masukin ke oven. Kalau penjemuran matahari ya 4 hari. Tapi kalau untuk oven, untuk 1 ton, oven kapasitas 1 ton itu bisa 5 jam. Keringnya harus benar-benar, jadi kan kelihatan nanti dari suaranya. Dipukul-pukul gini kan ada suaranya, tuk-tuk-tuk gitu. Tapi kalau nggak kering nanti dibakar baunya kecut. Cuman seperti itu aja sebenarnya. Jadi percampuran antara serbuk bathok dan tepung. Terus kita cetak. Kalau sini pakainya 100 kilo bathoknya, tepungnya itu 7 kilo sampai 8 kilo. Ya ketentuannya standarnya nggak ada asap, terus dia nggak memercik dan debunya nggak terbang, itu aja. Sama warna abunya tuh maksimal terjelek itu krem. Untuk briket ya sesuai pasaran. Dari 6.000 sampai yang 15.000 pun ada, itu sesuai spek yang mereka inginkan. Tapi ini kita membuatnya khusus, briket itu khusus yang untuk barbecue. Jadi food grade tapi untuk resto. Kalau di bawah itu ya kita mengerjakannya istilahnya waktunya lama. Soalnya kita harus menggunakan sisa produk yang nggak terjual. Gitu. Jadi kan kita produksi nih ada sisa. Nah itu bisa harga murah. Ada sisa produksinya itu kita jual dengan harga murah seperti itu. Omset itu untuk tahun ini 5 kontainer. Saya nggak pernah hitung rupiah. Yang penting omset segitu, saya puterin lagi buat barang. Saya nggak pernah hitung seperti itu. Intinya kalau mau usaha, itu ya tentukan dulu usahanya apa. Diamati dulu, ya toh. Diamati, jangan banyak mikir. Diamati itu mencatat, kita amati dulu aja. Kita jangan berpikiran yang lain-lain. Kemudian kita coba eksperimen. Setelah eksperimen, langsung kita tetapkan hati, aku di sini, udah dijalanin aja. Nanti uang itu nyusul. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.